Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifan Fani. Saya kuliah di Universitas Yudharta Pasuruan. Jurusan saya Teknik Industri. Saya mendapatkan tugas dari Ibu Khairulatul Mursita. Saya akan menjelaskan dari berbagai materi sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang momentum. Momentum, setiap benda yang bergerak pasti memiliki momentum. Momentum merupakan hasil kali antara massa dengan kecepatan benda. Karena kecepatan benda merupakan besaran vektor, maka momentum juga termasuk besaran vektor yang arahnya sama dengan arah kecepatan benda. Secara matematis, persamaan momentum dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan M kali V, yang artinya keterangannya P adalah momentum benda, M adalah massa benda, V adalah kecepatan benda. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang impuls. Impuls benda didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan selang waktu gaya itu bekerja pada benda. Impuls termasuk besaran vektor yang arahnya sama dengan arah gaya. Untuk menghitung besar impuls dalam satu arah dapat Anda gunakan persamaan berikut. I sama dengan F delta. Keterangannya, I adalah besar impuls, F adalah gaya yang bekerja pada benda, delta adalah selang waktu. next. Hubungan momentum dan impuls. Sebuah benda yang massanya M mula-mula bergerak dengan kecepatan V0. Kemudian dalam selang waktu t, kecepatan benda tersebut berubah menjadi V. Menurut hukum 2 Newton, jika benda menerima gaya yang searah dengan gerak benda, maka benda akan dipercepat. Percepatan rata-rata disebabkan oleh gaya F sebagai berikut. A sama dengan F per M. Menurut definisi percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Jadi, persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut. Yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, A sama dengan V kurangi V0 per T. Jika T adalah waktu untuk mengubah kecepatan dari V0 menjadi V atau sama dengan lamanya gaya bekerja, maka dari kedua persamaan di atas, Anda dapatkan persamaan sebagai berikut. Persamaan di atas menyatakan bahwa impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awal. Seperti diagram di atas. F per M sama dengan V dikurangi V0 per delta. F dikali delta sama dengan M kali V kurangi M dikali V0. I sama dengan M dalam kurung V dikurangi V0 tutup kurung I sama dengan delta. Keterangannya sebagai berikut. I adalah besar impuls, M adalah massa benda, V adalah besar kecepatan atau kelajuan akhir benda. V0 adalah kecepatan atau kelajuan mula-mula benda. Delta adalah besar perubahan momentum. F adalah besar gaya yang bekerja pada benda. Delta adalah selang waktu. Next. Contoh, aplikasi impuls dan momentum dalam kehidupan sehari-hari, antara lain sebagai berikut. Sebuah bola massanya 2 kg jatuh dari ketinggian 45 meter. Waktu bola menumbuk tanah adalah 0,1 sekon sampai akhirnya bola berbalik dengan kecepatan 2/3 kali kecepatan ketika bola menumbuk tanah. Hitunglah perubahan momentum bola pada saat menumbuk tanah dan besarnya gaya yang bekerja pada bola akibat menumbuk tanah. Diketahui A.
M sama dengan 2 kg, H sama dengan 45 M, delta sama dengan 0,1 sekon, V sama dengan 2/3 V0. Yang ditanyakan delta dan F. Jawabannya V sama dengan akar MGH sama dengan akar 2 kali 10 kali 45 sama dengan 30 meter per sekon. V sama dengan 2/3 V0 sama dengan 2/3 dalam kurung 30 sama dengan 20 meter per sekon. A. Perubahan momentum delta sama dengan M kali delta V sama dengan M kali V kurangi V0 sama dengan 2 dikali 30 dikurangi 20 sama dengan 20 kg meter sekon. B. Gaya yang bekerja pada bola. F delta T sama dengan delta P yang artinya F sama dengan delta P per delta T sama dengan 20 per 0,1 sama dengan 20 Newton. Yang ketiga, hukum kekekalan momentum. Huygens, ilmuwan berkebangsaan Belanda, melakukan eksperimen dengan menggunakan bola-bola biliar untuk menjelaskan hukum kekekalan momentum. Perhatikan uraian berikut. Dua bola pada gambar 5,2 bergerak berlawanan arah saling mendekati. Bola pertama, masanya M1, bergerak dengan kecepatan V1, sedangkan bola kedua, masanya M2, bergerak dengan kecepatan V2. Jika bola berada pada lintasan yang sama dan lurus, maka pada suatu saat kedua bola akan bertabrakan. Seperti gambar ini yang saya jelaskan tadi. Dengan memperhatikan analisis gaya tumbukan bola pada gambar 5,2, ternyata sesuai dengan pernyataan hukum Newton, kedua bola akan saling menekan dengan gaya F yang sama besar, tetapi arahnya berlawanan akibat adanya gaya aksi dan reaksi dalam selang waktu dt tersebut. Kedua bola akan saling menabrakkan diri dengan kecepatan masing-masing sebesar V1 dan V2. Penurunan rumus secara umum dapat dilakukan dengan meninjau gaya interaksi saat terjadi tumbukan berdasarkan hukum 3 Newton. F aksi sama dengan negatif F reaksi. F1 sama dengan negatif F2. Impuls yang terjadi selama interval waktu delta T adalah F1 delta T sama dengan negatif F2 delta T. Anda ketahui bahwa I sama dengan F delta T sama dengan delta P, maka persamaannya menjadi seperti berikut. Keterangan sebagai berikut. P1, P2 adalah momentum benda 1 dan 2 sebelum tumbukan. P1, P2 momentum benda 1 dan 2 sesudah makanan. M1, M2 adalah massa benda 1 dan 2. V1, V2 adalah kecepatan benda 1 dan 2 sebelum tumbukan. V1, V1, V2 adalah kecepatan benda 1 dan 2 sesudah tumbukan. Persamaan di atas dinamakan hukum kekekalan momentum. Hukum ini dinyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Ketika menggunakan persamaan ini, Anda harus mengartikan arah percepatan benda.
Terima kasih untuk presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.